Halo Sobat Siber sekalian, kali ini kita ditemani oleh teman saya yang bernama Adhadin Azhar. Adadin Azhar. Boleh diperkenalkan diri dulu dan sekarang kegiatannya lagi ngapain? Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Adhadin Azhar sebagai mahasiswa hukum di Universitas Pasundan. Sekarang kegiatannya lagi organisasi di salah satu organisasi yaitu IYD West Java. West Java apa tuh? Jadi itu tuh organisasi Indonesia Diplomat, Oh, diplomat di Jawa Barat khususnya gitu. di Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau nggak salah aktif juga ya di dunia perdebatan. Betul, ya? betul ya organisasi. Apa debat. organisasinya apa namanya? Pasundan Debat Club sama National Law Debat Community. Oh, Gitu. National Debat Club itu kalau nggak salah lagi lomba ya, udah menang ya? Udah menang, Sekarang tuh. alhamdulillah. Keberapa? Juara satu. Alhamdulillah Di juara Banten. satu, lumayan di Banten ya. Iya. Tingkat Indonesia nasional. Tingkat nasional. Oke, saya sangat senang sekali sekarang ditemani oleh rekan saya, Dadin dari Universitas Pasundan, merupakan mahasiswa hukum dan juga aktif di beberapa kegiatan kemahasiswaan. Jadi gini, Din, jadi kita mau sharing Ya. tentang polemik-polemik yang besar akhir-akhir ini pasca demonstrasi besar-besaran pada bulan Agustus sampai dengan September yang lalu, Oke. mengenai tentang buku yang disita oleh aparat, Din. Ya. Sebenarnya kan buku itu cuma medium ya, Din ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah substansinya. Betul. Kita berpaku kepada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam artian bahwa kita tuh sebenarnya diberi kebebasan untuk mencari ilmu, Din, termasuk kepada buku apapun, Din. Ya. Namun menurut Adadin sendiri nih ya, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai mahasiswa hukum, gimana sih pendapatnya terkait buku yang disita oleh aparat pasca demonstrasi kemarin tuh? Oke. Sebenarnya gini ya, Bill. Jadi kalau misalkan menurut saya pribadi, menurut aku pribadi, Ya. melihatnya fenomena yang cukup menarik. sebenarnya. Menarik ya? Menarik. Iya. Karena memang polisi menyita buku. Iya. Menyita buku. Polisi mencoba itu. Tapi kan itu kan ada suatu tindakan sebelumnya, suatu yang dimana pihak anarkis dan anarkis Oke, biar anarkis. yang mempunyai pegangan paham tentang buku kiri. Yang menyimpan ya, menyimpan buku. menyimpan Oke. Jadi larinya dari Kiri. seorang anarkis yang memang melakukan tindakan kriminal pada saat demonstrasi, seperti pembakaran seperti itu. Namun pada saat dilakukan pemeriksaan, ia memiliki buku tersebut gitu ya, Din, Betul, maksudnya. betul. Jadi dilarinya dari seperti itu. Tuh, jadi mempunyai ideologi paham kiri. Paham kiri ya? Paham kiri, jadi pegangan kiri gitu. Jadi Oke. sebenarnya itu tuh kita bebas. Karena kan di pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwasanya setiap orang itu berhak atas kebebasan berserikat, Ya. berkelompok, Ya. berkumpul dan lain, sehingga yang terakhirnya itu tentang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat. Sebenarnya tindakan anarkis itu sebenarnya dia membaca buku, mungkin saja dia ingin menyuarakan atau mengeluarkan pendapatnya. Oke. Cuman tindakan yang dilakukannya tersebut itu menyimpang. Oke. Itu menyimpang. Menyimpang, Kalau ya? menurut saya pribadi. Iya. Makanya kenapa ada tindakan kriminal kayak pencarahan lah atau apalah, Atau pembakaran, atau bom molotov dan pembakaran, fasilitas dan sebagainya. lain-lain. Jadi implementasinya itu malah tidak sesuai. Menyimpang Menyimpang. implementasinya. Oke. Menurut saya pribadi ya. Oke. Dan itu menjadi menjadi fenomena yang menurut saya pribadi tidak mendukung akan kejadian tersebut, tindakan tersebut. Oke. Gitu sih sebenarnya, Mas. Jadi kalau melihat pandangan saya tentang buku ini, apakah polisi itu bisa menyita atau tidak? Mungkin bisa dalam hak polisi itu hanya mengetahui apakah ini buku ini tuh pendalaman atau substansi buku yang dipakai ini seperti apa dan bagaimana, apakah ada suatu tindakan. Kalau menurut saya pribadi, dalam buku itu tidak ada suatu tindakan dalam buku, tapi perilakunya tersebut, implementasi dari diri sendiri itu bisa menjadi tindak pidana. Oke. Gitu sebenarnya, Mas. Ngomongin tentang buku ya, Din. Buku tuh kan medium ya, Din. Ya. Yang diperhatikan tuh substansinya. Cuman dari substansi tersebut bisa melahirkan dua faktor kalau menurut saya. Dua faktor tersebut adalah faktor logika yang tepat dan satu lagi adalah logika yang kurang tepat.
So, dan nanti diimplementasikan dalam konteks sosialnya seperti apa, apakah positif atau negatif. Karena kalau menurut saya dari awalnya juga buku itu memang memiliki ilmu pengetahuan yang positif kalau menurut saya. Cuman implementasinya nanti apakah dia memiliki logika yang tepat mengenai substansi buku tersebut atau logika yang kurang tepat kalau menurut saya. Yang nanti berpengaruh pada implementasi yang positif atau negatif dalam konteks betul. sosial kalau menurut saya. Kemudian kalau misalkan kita ngomongin tentang penyimpangan ya, Din. Saya pernah baca dari ahli kriminologi UI, Dr. Harkristuti SHMA. Beliau menyatakan bahwa literatur itu bisa menjadi sarana atau alat propaganda, bisa mempengaruhi dalam tindakan menyimpang. Makanya dari situ saya menarik kesimpulan bahwasannya harus ada literatur yang kritis, Din. Literasi kritis dan filtrasi kalau menurut saya. Jadi harus ada filtrasinya. Kemudian kalau saya menarik lagi ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang kriminologi ya, ilmu kriminologi. Jadi ada namanya teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland dalam buku Principle of Criminology. Bahwasannya ia menyatakan bahwa individu yang membaca itu bisa saja menginternalisasi secara mentah-mentah dia. Jadi apa yang ia baca, terus apabila ia menggunakan logika yang kurang tepat, kemudian dia menginternalisasi secara mentah-mentah dia. Jadi poin-poinnya tuh dia di internal ke diri dia secara mentah-mentah dia. Banyak kan seperti itu, Din. Iya sih, memang banyak sih sebenarnya. Tapi ini jadi polemik yang sangat besar, Din, karena aparat katanya melakukan kriminalisasi terhadap ilmu pengetahuan, Din. Intelektual katanya seperti itu. Pada saat pasca demonstrasi kemarin Booming ya, langsung viral. Iya, langsung viral. Oke, Din nih. Sekarang nih sebenarnya saya mau bertanya juga nih, apa sih tanggapan masyarakat luas, khususnya kepada mahasiswa ya, karena ada Din sebagai mahasiswa gitu, terkait dengan penyitaan buku-buku yang katanya bahwa aparat tuh mengkriminalisasi intelektual, Din. Bagaimana tuh, Din, tanggapannya? Oke, sebenarnya kalau misalkan terkait itu, saya sebagai mahasiswa sih masih belajar. Untuk masyarakat luas, yang pertama itu mungkin jangan terprovokasi oleh media-media yang kayak misalkan ya ini kriminalisasi tentang ideologi, tentang apa pengetahuan intelektual dan lain-lain, jangan. Makanya kita sebagai mahasiswa khususnya ya, kaji dulu apa yang sedang dibahas, apa yang sedang isu lagi terhangat dan lain-lain gitu. Jadi kaji terlebih dahulu. Nah, makanya setelah dikaji, kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa hukum khususnya ya, itu ada penafsiran hukum. Nah, bagaimana kita menafsirkan suatu kejadian atau peristiwa tersebut gitu. Makanya kita bisa berpendapat itu, mau itu pro atau kontra. Nah, tentang masyarakat yang memang ini adalah kriminalisasi tentang intelektual misalkan. Nah, menurut saya pribadi, coba kaji lebih dalam dulu, apakah kebenarannya apakah benar gitu. Apakah benar kebenarannya? Tentang kriminalisasi ideologi dan bahkan alat buktinya di mana, data-datanya di mana, apakah benar gitu di suatu kejadian tersebut. Kita ngelihat dulu nih kejadian lapangannya seperti apa nih, Bil. Itu makanya kalau misalkan dari saya jangan terprovokasi sih sebenarnya kalau misalkan dari segi mahasiswa ya, Apalagi kan mahasiswa itu penggerak banget gitu kalau misalkan di Indonesia ini gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi jangan terprovokasi dengan hal-hal yang memang oleh media-media diagung-agungkan. Kita harus kaji dulu sebagai datanya seperti apa dan yang lain, baru kita bisa menafsirkan atau kita berpendapat gitu. Tentang suatu kebenaran tersebut. Gitu sih sebenarnya. Jadi kita bicaranya bukan analogi ya, tapi bicaranya by data ya. Betul. By data. Betul. Kayak kita lihat dulu nih media-media yang yang ini mencantumkan ini kriminalisasi. Polisi menyita buku misalkan ada 5 atau berapa gitu tentang anarkis. Ini ada tindakan kriminalisasi tentang intelektual misalkan. Wah, ini kan media kan suka mengumumkan besar-besarkan. Biar emang panas gitu. Biar emang panas situasi. Harus punya akal sehat dulu nih. Akal sehat dulu kan. Kita lihat dulu. Dan pola pikir jernih ya dia untuk menelaah apa gitu, ini tuh benar apa enggak sih gitu. Nah, itu sebenarnya mah. Jadi jangan langsung cross check lah. Jangan langsung tiba-tiba di SG atau apa gitu pendapat dan yang lain. Kita harus by data dulu, cek dulu sebenarnya gitu sih. Oke. Kalau saya
telaah ya, Din, bahwa penyitaan buku ini sebenarnya bukan karena isinya, tapi untuk pengkajian, Din. Karena dalam penyelidikan, saya ada kata-kata tuh di film, in investigation, assumption skill katanya. Ya. In investigation, details matter. Jadi penyelidikan tuh harus bersifat komprehensif, Din, bukan parsial, Din. Jadi harus menyeluruh, mendetail sedalam-dalamnya gitu. Mungkin menurut saya penyitaan buku tersebut adalah salah satu cara untuk mencari nih pengkajian nih apakah memang dia termotivasi dari buku ataupun bukan gitu. Kemudian Din tadi ada Din kan ngomong FOMO ya, Din ya, ngomong FOMO. Jadi FOMO itu kalau menurut saya sekarang tuh fenomenanya post-truth deh. Post-truth. Post-truth itu adalah opini publik dibentuk oleh emosi dan keyakinan pribadi. Jadi fakta tuh akan kalah sama preferensi yang subjektif deh. Jadi mereka-mereka tuh yang kaum post-truth ya, Din ya, mereka tuh akan senang, Din, sama apa yang ia sukai walaupun itu bukan fakta gitu, Din. Mungkin kepada masyarakat semuanya hindarilah menjadi kaum post-truth ya, Din, atau kaum FOMO. Tapi cobalah kalau misalkan ada berita, ada apapun itu, ajakan atau flyer-flyer apapun, tolong ditelaah dulu nih. Betul. Ini tuh keasliannya, kesahannya apa gitu. Ya, betul. Keasliannya apa? Cari dulu, telah dulu, jangan sampai kita malah memperkeruh suasana ya, Din ya. Memperkeruh suasana. Ini masuk juga, Din, sama flyer-flyer nih, Din. Kan kemarin sebelum demonstrasi itu banyak flyer-flyer bodong ya, bisa dikatakan bodong ya. Ayo misalkan turun ke jalan. Oh iya. Ayo ke titik ini untuk menjarah rumah anggota ini, anggota DPR ini misalkan gitu. Kan banyak juga ya. Nah, itu bisa menjadi edukasi nih supaya jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu gitu, Din. Nah, itu dia. Iya. Karena kalau misalkan udah penjaraan itu malah menjadi tindakan kriminal ya, Din. Betul. Bukan tindakan untuk mencurahkan isi hati sebagai aksi massa ya, Din. Betul. Itu dia, Din. Betul. Emang tindakan seperti itu ya. Aku jawab ya, aku jawab. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan tentang penjarahan itu udah di luar konteks gitu. Di luar konteks. Mungkin di luar konteks demokrasi sebenarnya kan. Di luar konteks demokrasi. Demokrasi mana ada kalau misalkan ada yang salah gitu atau apapun malah dijarah dan lain-lain gitu. Dan saya juga melihatnya kayak wah miris banget gitu kan, malah itu malah merugikan si keluarganya gitu kan atau betul, si orangnya tersebut. Betul. Gitu sebenarnya. Jadi tindakan-tindakan seperti itu ya, kayak misalkan ajakan bodong dan yang lain itu apa ya? Jangan kita mudah terpancing ya, Din. Betul, jangan mudah terpancing sebenarnya. Kita harus dingin di antara yang panas gitu kan. Kita harus mencari telah-telah tentang mengenai ya hal-hal ajakan-ajakan seperti itu. Nah, itu dia. Iya. Ya ibaratnya kita kalau misalkan mau beli parfum kan kebanyakan orang beli online ya, Din. Misalkan beli online, beli parfum. Tapi kita sebenarnya nggak tahu itu wanginya seperti apa. Kita percaya aja tuh, mudah percaya tuh. Iya, betul. Ini merek ini karena menurut orang bagus nih, orang bagus ya, banyak menurut reviewer bagus. Ya udah kita langsung beli aja. Jangan seperti itu, harusnya kita telah dulu. Betul. Bisa aja itu sebenarnya ya kurang wangi gitu kan ya, kalau misalkan kita analogikan kepada parfum ya, Din. Betul. Jadi di era media sosial ini, di era globalisasi yang semuanya kan berbasis media ya, berbasis internet. Berhati-hatilah lah gitu ya. Berhati-hatilah kepada teman-teman di luar sana, kepada masyarakat luas juga, berhati-hati terkait dengan berita-berita hoax gitu, ajakan-ajakan flyer tersebut gitu. Itu di ngomongin soal buku yang disita kemarin, Din ya. Kan banyak yang beranggapan juga bahwasannya aparat menyita buku itu karena orang yang memang tersangka ini dia termotivasi oleh buku tersebut. Nah, banyak juga nih, nggak tahu siapa nih. Cuman gimana pendapat Adadin mengenai tentang ada seorang teroris atau perampok yang terinspirasi dari film, Din? Nah, oke. Ini menarik sebenarnya. Kita kan kalau aku pribadi pernah baca berita di salah satu media, itu ada kasus tentang perampokan bank, pembunuhan. Dan itu pun terinspirasi dari film. Oh iya. Bahkan ada juga terinspirasi dari Money Heist. Oh iya. Itu kan series. Bank. Gitu. Oke. Nah itu kan menjadi apa ya? Sebenarnya ini kasus kayak gini tuh kayak misalkan tentang buku ini tuh bukan sekali dua kali ya. Mungkin kasus yang sebelumnya tuh kayak ada perampokan terinspirasi dari film. Nah itu kan menjadi salah satu apa ya, orang tuh malah tergiur sama film yang pada akhirnya
mempunyai hasrat untuk merampok karena terinspirasi dari film. Balik lagi kepada dua faktor itu. Faktor yang dari substansinya melahirkan itu adalah logika yang tepat atau yang kurang tepat, dan implementasi terhadap konteks sosial, Din. Balik lagi kayak gitu. Film tuh kan cuman hiburan ya, Din. Iya, betul. Mau itu film yang dewasa atau yang di bawah umur, itu hiburan semuanya. Cuman Ya, kalau betul. misalkan kita menggunakan itu dalam konteks sosial ya, kayak tadi misalkan termotivasi dari film Money Heist misalkan Ya. untuk merampok bank ya. Ya itu salah implementasinya. Ya, betul. Nah itu kan dari pengkajian ya, penyelidikan bahwa keterkaitannya apa gitu. Sama ini, Bil. Ada di tahun, lupa di tahun berapa, pokoknya di tahun antara 2012 atau 2016 itu ada buku yang kontroversial. Apa tuh? Saya lupa bukunya apa. Pokoknya itu di media tuh pernah naik tuh, tentang isu tersebut, tentang peristiwa itu. Nah, kontroversial karena buku tersebut telah menyimpang atau enggak menyebut salah satu tokoh yang pada akhirnya menyangkut negara Indonesia. Oh, Negara Indonesia itu tuh kalau nggak salah itu kayak menjelek-jelekan negara. Oh, oke. Dan itu pun buku itu bukan disita lagi, Bang. Bukan disita, tapi Itu dilarang terbit. Dilarang terbit. Oh, oke. Dilarang terbit itu, dilarang terbit. Ada, saya lupa lagi. Itu tahun kalau nggak salah 2012 atau 2016 itu pernah tuh kontroversial. Itu kalau misalkan kita kaitkan dengan kejadian yang sekarang tentang polisi menyita buku, ini adalah kriminalisasi tentang ideologi, tentang pengetahuan intelektual. Kita lihat by data dulu deh kemarin gitu kan. Iya. Kasus-kasus kemarin apakah ada yang serupa atau enggak nih kan. Oke. Lihat dari film, dari buku yang kemarin itu, Iya. kayak peristiwa kemarin, oh ternyata kejadian ini tuh bukan sekali dua kali loh. Iya. Itu sebenarnya mah. Gitu. Jadi kalau misalkan lihat pandangan masyarakat yang memang ini adalah tindakan kriminalisasi tentang intelektual gitu, ya mungkin bisa saja gitu kan masyarakat belum mengetahui tentang kejadian-kejadian tentang tahun kemarin. Iya. Gitu, sebenarnya. Ini bukan menjelek-jelekan masyarakat ya gitu kan. Iya, bukan. Cuman untuk mengedukasi lebih teliti lagi lah, lebih teliti Nah, lagi ke depan. Karena kalau misalkan ngomongin buku ya, saya juga termasuk pribadi yang gemar membaca buku ya, mau buku itu novel, fiksi, Ya. non-fiksi atau pengetahuan. Oke. Termasuk buku-buku yang saya baca malah karya-karya Tan Malaka. Contohnya adalah Aksi Massa, terus Dari Penjara ke Penjara, Ya. terus novel juga mungkin ada Din tahu Laut Biru Bercerita. Oh, Nah, oke. Laut Bercerita maksudnya, Laut Bercerita. Itu novel yang keren menurut saya, Laut Bercerita. Kemudian Madilog ya Din ya. Madilog. Kemudian ya saya baca buku-buku lain lah sih, yang lainnya lagi. Kalau misalkan ngomongin buku, ada rekomendasi buku nggak dari Adadin? Ada. Bukunya itu dari penulisnya itu Abigail sama Kania. Itu tuh judulnya Makanya Mikir. Oh, saya tahu. Launchingnya saya tahu. Kan? Iya, tahun 2025 launchingnya atau 2024 ya, lupa ya. 2024 kalau salah. 2024 ya. Saya tahu. Yang bukunya tuh warna merah. Nah, itu Makanya Tahu. Mikir ya, itu. Makanya Mikir. Rekomendasi itu. Rekomendasi. Oke. Untuk kita yang pengen kayak lebih mendalam gitu menafsirkan suatu isu atau dan lain-lain gitu. Ya, punya pemikiran pola pikir yang kritis. Betul. Oke. Itu rekomendasi itu. Karena menurut saya buku itu memang menciptakan wawasan yang luas, ilmu pengetahuan yang luas, dan ada peribahasa kan buku itu jendela dunia ya, Bi. Ya. Ya, menurut saya dari banyak perspektif kita bisa mengambil tuh ilmu-ilmu dari para penulis deh dari buku tersebut. Betul. Jadi saya gemar. Jadi sebetulnya kita bukannya dilarang kebebasan untuk mencari ilmu pengetahuan ya, Din. Cuman pada saat implementasinya, apakah kita implementasinya sesuai dengan substansi pada buku tersebut, atau kita menggunakan logika yang salah, Din, gitu. Ya, betul. Kayaknya kita harus literasi lah. Karena memang ini Indonesia tuh masih Minat literasinya kurang ya, Din? masih kurang, betul, masih kurang Oke. banget gitu. Kayak ya kita harus pintar baca buku. Iya. Tapi kalau misalkan kata Baskara ya, Din, nggak ada orang yang bisa nyanyi. Oke. Carilah suaramu ya. Oke. Nah, kalau misalkan ke buku, carilah bukumu. Ya. Karena saya pada saat SMA waktu sekolah SMA, saya agak kurang minat bacanya. Oke. Tapi karena saya satu buku yang saya sukai, saya jadi keterusan sampai sekarang baca Oke. buku. Mantap. Buku yang saya sukai itu adalah Laut Bercerita tadi, Din. Oh, Itu. cerita. Oke. Itu.
Jadi saya keterusan nih baca buku yang lain gitu. Bagus, bagus. Jadi temukanlah bukumu. Oke, Gitu. Kita tarik kesimpulan pada pembahasan ini, bahwasannya yang pertama, yang paling penting adalah jangan mudah terprovokasi sebetulnya, Dit. Jangan mudah terprovokasi. Kita harus cari dulu kebenaran asal usul. Apalagi kalau misalkan flyer-flyer ajakan tentang mengenai penjarahan, misalkan kayak kemarin terus demonstrasi, kayak gitu ya, Dit. Terus kesimpulannya adalah jangan membalas baca buku kalau menurut saya. Temukan bukumu. Kalau kata Baskara kan temukan suaramu, ini temukan bukumu. Gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, untuk kita sebagai mahasiswa atau masyarakat luas ya, khususnya mahasiswa nih, aku nih sebagai mahasiswa, ya jangan, yaitu tadi yang pertama, karena mahasiswa itu penggerak ya, penggerak massa, salah satunya jangan mudah terprovokasi yang pertama. Terus kita juga harus sebagai mahasiswa harus kritis, by data dan yang lain. Dan ya kalau misalkan itu suatu kebenaran maka ungkapkan gitu, bebas berpendapat karena kita mempunyai hak untuk berpendapat Dan bersuara gitu. Jadi jangan mudah mengikuti atau FOMO yang tadi Will, kayak misalkan tentang aksi-aksi yang bodong dan lain-lain gitu. Sama satu lagi yang terakhir, harus pintar baca buku, harus bisa menafsirkan di suatu buku untuk pada akhirnya kita bisa implementasinya benar-benar gitu. Yang benar ya. Dan sebenarnya utamanya adalah berpengaruh dalam konteks sosial ya. Pengaruhnya positif ya. Ya. Oke, terima kasih Nadine sudah mampir ke sini, terus sudah datang jauh-jauh meluangkan waktunya sebagai mahasiswa yang lumayan sibuk nih. Ya, megang-megang organisasi juga kan. Biasa aja. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.